Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Wonten ngersanipun para alim, para kiai, para punyai ingkang kula tangga maidhah lan doa-doanipun, para bini sepuh, sesepuh, haji sepuh ingkang satuhu kinabekten, sedaya ingkang sami rawuh, ibu, bapak dan saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis kita yang insyaallah sangat dimuliakan. Sholawat serta salam selalu senantiasa terlipat curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, lan sinten kemawon ingkang wonten manahipun selalu tumbuh cinta kepada Nabi, kemudian berusaha untuk lebih mengenal Kanjeng Nabi, untuk selanjutnya selalu menghidup-hidupkan sunnahnya. Ibu, bapak sekalian, kita saat ini berada pada bulan Muharram, tasih dalam bulan Muharram. Bulan Muharram niki kalau ingin pun kula bahas sekedhik barangkali adalah bulan ingkang salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Janipun saya untuk duwe gawe jane. Tapi adate awake dhewe kan napa nggih? Nek sura niku mboten angsal kagungan kersa. Tetapi sebetulnya bulan ini bulan mulia. Jadi termasuk arbaatun hurum, sehingga tidak ada masalah sebetulnya. Cuman karena memang kebiasaan dan adat itu ya tidak ada masalah ketika tidak bertentangan dengan syariah. Yang menjadi masalah adalah kalau ada orang tidak kerso punya gawe di bulan Muharram niki goro-goro kepedi. Wedi celaka, wedi sing dimantokke ora ana rezekine dan seterusnya. Ini sing mboten angsal. Karena kepercayaan itu tentu harus bersih. Jadi keimanan kita kepada Allah itu harus bersih dari segala macam kepercayaan-kepercayaan yang tidak perlu. Kata kepercayaan-kepercayaan sing kadang-kadang ganggu akidah tauhid kita. Injing niki saya ingin kembali menyampaikan surat Mumtahanah. Katusipun kalau ingin pun lali kula. Soalipun ampun ten niki wau kula nembe wangsul jam 3.20 sampai rumah tadi. Makanya kalau mau ada karipan ora ya. Tapi ternyata alhamdulillah bisa tidak tidur maksud saya. Jadi nggak tidur bertahan untuk kesini karena sudah janji mau hadir. Baik, saya ingin sampaikan suratnya, surat Mumtahanah ayat yang keempat. Kalau ada waktu sampai yang keenam mungkin. Baik, Allah Subhanahu wa taala ngendika begini. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sekedap dia hilang.
Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa jumlah, ini saya ulangi berulang kali ini, bahwa jumlah nabi wonten donya niki, nabi niku wonten 124.000. Sementara rasul itu ada 300 lebih. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Dari yang 300 lebih ini, engkang kedah awake dhewe apal niku enten selangkung. Kedah apal. Tapi saat ini kata sing mboten apal katanya. Terutama sing nom-nom katanya mboten pate apal nih. 25 nabi, 25 rasul yang harus dihafal. Ada yang apal tapi namung apal namine pontok. Padahal apalipun mestinipun nggih termasuk tarihipun apa sejarahipun sekedhik. Supados ada pelajaran yang bisa kita ambil. Karena dari masing-masing para rasul niku ada keistimewaan masing-masing yang mestinya kita perhatikan. Dari 25 yang harus kita hafal itu ada 5 yang utama. Di menika Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh. Niki yang paling utama terkenal di dalam ulul azmi. Jadi masuk di dalam kategori ulul azmi. Dan Nabi Ibrahim nomor kalih. Dan satu-satunya rasul engkang disebut sebagai uswatun hasanah wonten Quran selain Nabi kita Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Jadi nabi-nabi lain tidak disebut sebagai uswatun hasanah, meskipun kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari sedaya para nabi yang 25 itu untuk kemudian kita ambil contoh, ambil kebaikannya untuk kita contoh. Misalnya Nabi Musa niku kan tegas. Ketegasan itu harus kita miliki sebetulnya. Kemudian Nabi Isa niku sangat lemah lembut. Bagaimana kita bisa menerima atau mengambil lemah lembutnya Nabi Isa dan seterusnya. Tetapi sekali lagi yang disebut secara khusus sebagai uswatun hasanah, satu-satunya selain Nabi kita Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Dan ini yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Dan ini terkait dengan akidah, hadirin. Jadi terkait dengan akidah. Apalagi niki surah, sekali lagi surah niku kata sing sok-sok ada kepercayaan yang tidak perlu, yang perlu dihilangkan. Dan niku adalah merupakan sikap yang mesti harus tegas. Karena akidah niku mboten angsal toleransi. Akidah niku mboten angsal ada kelonggaran, harus tegas. Sementara kalau ada dan seterusnya, jadi jangan sebaliknya juga kadang-kadang ada orang yang sidik-sidik syirik, sidik-sidik kafir dan seterusnya, itu juga tidak boleh. Tetapi kita terkait dengan akidah harus tegas terhadap diri kita sendiri. Karena ini adalah merupakan sesuatu yang mesti kita pegangi. Baik, saya baca ayatnya dulu. Qad kanat, telah sungguh-sungguh telah ada lakum kanggo sira kabeh uswatun, contoh. Uswatun itu bisa dibaca iswatun atau dhammah uswatun. Maknanya adalah qudwah. Qudwah niku contoh teladan. Hasanatun yang baik. Jadi karena contoh niku enten sing boten baik, tetapi Nabi ini adalah contoh yang baik. Fi bima masyaallah ya Allah. Fi Ibrahim, wonten di dalam diri Nabi Ibrahim. Jadi ada contoh teladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim. Contoh kebaikan Nabi Ibrahim itu qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan. Kenapa disebut di tafsir ini sebagai qaulan? Karena ngendikane Nabi Ibrahim niku juga termasuk yang sangat lembut, sangat menghargai orang. Makanya ini menjadi pegangan bagi kita, mestinya awake dhewe nggih seperti itu.
bagaimana kita bertutur kata kepada sesama kita, bagaimana sikap kita. Nabi Ibrahim itu luar biasa, termasuk luar biasa di dalam menjamu tamu. Nabi Ibrahim sampai pernah dicoba oleh Allah dengan dua malaikat yang rawuh kepada Nabi Ibrahim dalam rangka ngetes Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim luar biasa menjamu tamu niku, masya Allah. Mila niki juga merupakan sesuatu yang kita mesti lihat. Cuman berulang kali pula dalam matur bilih menawi awake dhewe niru sing ngaten niku, ampun niat yang lain. Jadi awake dhewe niat niku mesti sepenuhnya karena Allah. Mboten angsal niat-niat yang lain. Misalnya kita menghargai orang supaya dihargai orang. Niki nggih mboten angsal niat semacam ini. Meskipun memang orang niku kalau menghargai orang ya biasa dihargai orang. Tetapi niat ketika kita berbaik-baik dengan orang, jangan ada niatan supaya orang juga baik kepada kita. Demikian pula ketika kita menjamu tamu dengan baik, jangan ada niatan kok nek aku bertamu juga supaya dihormati. Tidak seperti itu niatnya. Tetapi niatkan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga nanti urusan belakang itu, urusan apa itu dihargai, itu urusan lain. Tetapi apa yang kita lakukan itu adalah sepenuhnya karena Allah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim sekali lagi menjadi contoh teladan yang baik pada dirinya. Kemudian walladzina lan wong-wong akeh ma'ahu sing beserta Nabi Ibrahim. Jadi umatnya Nabi Ibrahim yang beriman kepada Nabi Ibrahim termasuk juga contoh teladan bagi kita. Jadi Nabi Ibrahim dan walladzina ma'ahu minal mu'minina tentu saja, termasuk orang-orang yang mukmin yang beriman kepada Allah dan Nabi Ibrahim pada saat itu. Salah satu yang disebut dalam ayat ini, contoh yang perlu kita pegangi dengan sungguh-sungguh, kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, mboten namung wonten teori. Itu adalah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Niki yang ketegasan akidah. Kalau mau matur ketegasan akidah, gak ada sedikit pun toleransi terkait dengan akidah. Nabi Ibrahim dan kaumnya mengatakan liqaumihim kepada kaumnya, kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Ibrahim. Inna sesungguhnya kami, sesungguhnya kita, Nabi Ibrahim dan umatnya, bura'a'u. Bura'a'u itu berasal dari kata baro'a yang arti maknanya adalah berlepas diri. Inna sesungguhnya kami bura'a'u melepaskan diri minkum dari kalian. Jadi tiang Islam niku kedah melepaskan diri dari keimanan orang selain Islam. Harus berlepas diri. Sama sekali berlepas diri. Sekali lagi tentang akidahnya, bukan orangnya. Bukan pergaulannya, tetapi dengan akidahnya, dengan keimanannya. Kita harus berlepas diri. Wa mimma dan kami juga berlepas diri dari apa-apa tak buduna yang kalian sembah min dunillah, dari selain Allah. Jadi kita juga harus melepaskan diri dari apa yang disembah oleh orang-orang di luar kita selain Allah. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu kan disembah oleh orang lain. Nah, tentu kita harus berlepas diri. Nabi Isa itu adalah Rasul yang perlu kita hargai, perlu kita hormati, dan juga perlu kita hafal ceritanya. Sehingga kita tidak terjerumus kepada ajakan orang yang mentuhankan Nabi Isa. Dan ini merupakan sesuatu yang juga sekali lagi kita harus berlepas diri. Bahkan Nabi Ibrahim dan kaumnya mengatakan kafarna bikum. Nah, diterjemah secara bebas, kafarna kami telah kafir bikum kepada kalian. Tetapi barangkali supaya agak bisa diterima, kafarna kami mengingkari bikum kepada kalian atas kekafiran kalian. Jadi kami mengkafiri atau mengingkari apa yang ada pada diri kamu karena kafirnya kamu kepada Allah. Nah, sing rada medeni niku niki.
Ini kalau diterjemah secara tidak pas akan menjadi kita ini menjadi pembenci, menjadi orang yang tidak mau bergaul dengan orang lain. Padahal kita ini diperintahkan untuk bergaul dengan orang siapapun. Ada kata begini, Nabi Ibrahim dan umatnya kepada orang-orang kafir pada saat itu, wa bada'a bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha. Wa bada'a, dan telah nyata, bainana di antara kami, wa bainakum dan di antara kalian, al-adawatu. Adawatu itu permusuhan. Jadi kami dengan kamu itu bermusuhan. Sekali lagi permusuhannya adalah terkait dengan akidah, bukan terkait dengan muamalah. Kalau pergaulan kita harus baik dengan siapapun, rukun dengan siapapun, damai dengan siapapun. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu ya ketika ada orang lain yang tercatat dalam hadis itu orang Yahudi meninggal gitu, ya beliau hormat dalam arti bukan mendoakan. Dan nanti ada di ayat berikutnya, kalimat berikutnya di ayat ini, yang dimana kita tidak boleh mendoakan orang lain di luar agama kita setelah meninggal. Jadi kalau orang sudah meninggal, padahal dia dalam kondisi tidak Islam, maka tidak boleh kita doakan sama sekali. Saya kembali kepada ayatnya, wa bata bainakum wa bainana wa bainakumul adawatu. Telah nyata di antara kami dan kamu permusuhan. Yang lebih agak perlu disikapi dengan benar adalah wal baghdha'u, dan kebencian. Bapak Ibu, nyapunten saestu, kita mesti benci dengan kepercayaan orang lain. Termasuk ngapunten saestu, kadang-kadang ada orang kelersan dalam, termasuk di dalamnya termasuk pemantau. Ngapunten, saat ini kan aliran kepercayaan kan sudah diakui, dan bahkan boleh di KTP ada agamanya aliran kepercayaan, penghayat kepercayaan. Saya termasuk yang ikut memantau. Saya selalu matur kepada mereka bahwa ketika mereka sudah memang tidak Islam, ya sudah, jangan menggunakan. Kadang-kadang mereka masih sholat gitu, sholat tetapi dengan sakarpe gitu. Ini kan jadi masalah gitu. Makanya sekali lagi kita mesti bermusuhan dan benci kepada kepercayaan orang lain. Sekali lagi kepercayaannya, akidahnya, keimanannya, bukan orangnya. Karena kalau orangnya itu sebagaimana yang sering saya sampaikan, sebuah hadis yang mengatakan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Niki panjenengan mungkin saking bosen, saking apale mungkin sering saya sampaikan. Irhamu, cintailah oleh kalian man, siapapun itu tidak peduli agamanya apa, fil ardi, yang ada di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Untuk meraih cinta Allah kita harus mencintai sesama. Sesama itu adalah tidak peduli agamanya apa. Akan tetapi, sekali lagi, sikap akidah, sikap keimanan kita harus bermusuhan dan harus membenci kepercayaan orang lain. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang harus ditegasi. Termasuk kepercayaan yang ada pada bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini ada banyak kepercayaan yang kadang-kadang kita ini ikut. Dan ini tidak boleh gitu. Sekali lagi, kita ini boleh mengikuti adat yang tidak bertentangan dengan syariah. Ada banyak adat yang tidak bertentangan dengan syariah. Tapi adat ingkang bertentangan dengan syariah, termasuk ngapunten yang sering saya sampaikan adalah kita ini masih suka atas nama adat, masih suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Gimana kok ngapunten saestu, ada orang itu ya sholatnya lengkap, zakat juga iya, puasa juga iya, bahkan haji juga iya. Tetapi kadang-kadang kalau kagungan kerso, boten legon, boten sesaji. Niki masalah nih.
Saestu masalah, betul-betul masalah. Tidak ada toleransi, harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Sering dalam matur sesaji niku nggih disajekke kali tangga-tanggane mawon. Disajikan dalam arti dibagi-bagikan. Seandainya panjenengan kepingin adatnya engkong, dibentuk engkong ya silahkan lah. Tapi dibagi kita tanggane aja dibagi nang ngene napa jenenge sing boten-boten niku lah. Sebab ibu bapak sekalian, kalau kita menyembelih sesuatu meskipun dengan bismillah ping bolak-balik, kalau niatnya untuk dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu menjadi haram. Menjadi haram. Jadi sesaji niku nek memang diniatkan untuk disajikan, itu menjadi haram. Jadi dagingnya haram, meskipun ayam niku ya halal. Ayam disembelih, tapi kalau sembelihan disembelih untuk kepentingan sesaji niku, makanipun sesaji ini saat ini diganti sesaji kanggo tonggo-tonggo. Mboten sesaji kangge danyang, mboten sesaji kangge napa lah sing gerombol dan seterusnya. Bapak Ibu, awake dhewe niki mesti percaya jin. Jin niku wonten, jelas. Tetapi jin niku jangan kemudian dimanjakan dengan sesaji-sesaji ngoten niku. Dhek malah mentang-mentang. Jadi nek enten gerombol napa enten satu tempat tertentu sering disajeni, iku mesti rada medeni. Karena mesti dinggoni jin niku. Dan jinnya tambah kuat gitu. Nek panjenengan percaya tambah kuat jinnya. Jin niku untuk menampakkan diri kepada kita. Iku butuh energi. Dan energi yang paling kuat itu adalah diambil dari kita kalau kita percaya. Napa wale awake dhewe wedi. Makanipun nggih masalah jin itu kan masalah lain lah. Tapi ya kita percaya ada jin. Tetapi hadirin danyang dan seterusnya niku mboten enten lah. Mboten lah. Dan itu mesti dihilangkan sama sekali. Tidak boleh diopeni sedikit pun. Kalau ini kalau ngobrol kare para abdi dalem ingkang abdi dalem pakubuanan ingkang backgroundnya ulama, termasuk takmir masjidipun Masjid Agung Solo, karena backgroundnya ulama. Niku kemudian sekarang ini dulu sesaji sing tinggi di tempat-tempat tertentu niku. Saat ini alhamdulillah mulai pelan-pelan sudah mulai mboten disajeke tapi dibagi wau. Dipura kali para abdi dalem sing liyan. Alhamdulillah sudah mulai seperti itu. Dulunya aslinya ya seperti itu aslinya. Kemudian berubah, kemudian menjadi kepercayaan-kepercayaan yang mengotori akidah tauhid. Maka kemudian sekarang para ulama masuk ke situ untuk kemudian pelan-pelan menggiring juga. Kenapa pelan-pelan? Karena memang masih banyak yang percaya. Tapi yang jelas Muslim ya diajak dengan agak tegas, agak cepat. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ini adalah merupakan sesuatu sikap yang mesti kita sikapi dengan benar. Dan kita harus benci dan tidak suka dan bahkan bermusuhan dengan keimanan orang lain hatta tu'minu, sampai kalian wahai orang-orang kafir beriman billahi kepada Allah. Jadi sampai kalian beriman kepada Allah. Tapi itu tidak cukup hanya beriman. Kita ini mengaku beriman semua. Tetapi yang paling penting dalam ayat ini dikatakan wahdahu, memahaesakan Allah, mentauhidkan Allah. Niki menjadi catatan karena ternyata masih banyak orang Islam yang tidak wahdahu ini, tidak memahaesakan Allah, tidak mengesakan Allah. Masih ada kepercayaan yang kadang-kadang menyertai. Yang sering kalau damel contoh niku kadang-kadang enten tiang niku badhe tindak nete mobil napa nete motor. Ana kucing ireng nyabrang. Iku ora sida berangkat. Kondur malih ditakoni bojone, "Lho kok ora sida berangkat, Pak?" "Mau ana kucing liwat, iki tondo celaka iki." Hadirin, tanda alam itu boleh dipelajari. Tanda alam itu boleh dipelajari. Tetapi tanda-tanda yang berbau kepercayaan yang tidak ada dasarnya itu tidak boleh.
Tanda alam yang boleh dipercaya itu ya tanda-tanda misalnya nopo lah. Mendung niku Arab Udan misalnya. Niku kan tanda alam. Makanya apa ramalan cuaca niku angsal. Kan enten tiang ngomong jadi ramalan ora entuk kok ono ramalan cuaca kan perhitungan ilmiah tidak apa-apa. Termasuk hadirin menawi kula alit rumiyin nggih. Menawi enten tiang badhe meninggal niku biasanya enten gagak liwat. Nggih, saya itu gagak niki ya kalau tondo nggih mboten ono tondo kok. Tapi jangan dipercaya bahwa gagak iki harus jupuk roe wong lah mboten lah. Niku yang penting. Jadi tanda alam itu bisa. Misalnya gunung mau meletus, ada banyak hewan yang keluar lah itu ya merupakan sesuatu tanda alam. Dan kita boleh waskito, makanya dulu niku enten tiang waskito. Dan tiang waskito niku mboten syirik. Tetapi kadang-kadang orang gampang sekali mensyirikkan. Milo termasuk kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariah, itu kita paskan misalnya sedekah bumi. Sedekah bumi niku jane nggih kalau diniati dengan benar ya mboten napa-napa. Misalnya sedekah laut niku lek kanggo makan iwak mboten napa. Tapi sing dadi masalah kan kalau ada kepercayaan di balik itu. Itu yang tidak boleh. Makanya kita sekali lagi harus tegas terkait dengan itu. Tetapi terkait dengan sesaji kepada danyang dan seterusnya itu harus tegas, harus kita hilangkan. Baik, hatta tu'minu billahi wahdahu. Sekali lagi harus memahasakan Allah. Bapak Ibu, meskipun Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah, tetapi ada contoh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang tidak boleh kita lakukan. Dia menikah di ayat ini dikatakan illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka. Jadi niki sing mboten angsal ditiru. Kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Bapaknya kebetulan kan kafir. Bapaknya tidak beriman kepada Allah. Bapak dalam hal ini wakilah pamannya gitu. Bukan bapak biologis, tapi pokoknya ini disebut dalam ayat ini adalah bapaknya yang kafir. Beliau Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, la astaghfiranna laka. Saya akan memohonkan ampun kepada Allah untuk engkau wahai ayahku. Pripun mawon wong jenenge bapak. Dia tetap sayang dan tetap disayangi oleh beliau. Bahkan ditaati. Sebelum Nabi Ibrahim diangkat menjadi rasul. Niku rumiyin nggih ngrewangi bapake dodol patung. Cuma dodole patung Nabi Ibrahim niku rada nggih napa nggih guyoke sing arep tuku, nanti ora sida tuku. Sapa sing kepengin dodol pengin tuku patung sing ora ana manfaate iki. Ngoten-ngoten niku lah. Ora ana manfaate, ora iso mandoroti dan seterusnya. Ngoten-ngoten niku. Dadi nawak kene ngoten. Dadi makane mboten patek payu sing dodol Nabi Ibrahim. Tetapi dilakukan karena ini perintahnya bapaknya. Dan ini hadirin sebetulnya perintah yang terkait dengan sesuatu yang syirik ya nggak boleh. Waktu itu kan belum ada syariat kita. Dan Nabi Ibrahim belum diangkat menjadi rasul pada saat itu. Maka beliau seperti itu. Karena Nabi Ibrahim, karena namanya Nabi, Bapak Ibu, terutama Nabi-Nabi yang utama, itu ada irhash. Irhash itu tanda-tanda kenabian sebelum menjadi Nabi. Banyak contohnya lah, termasuk Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW itu waktu masih remaja, yang namanya remaja kan ya kepingin nyoba macam-macam lah. Pernah suatu saat ada kegiatan yang Kanjeng Nabi kepingin melihat, tetapi itu menyalahi syariat, menyalahi aturan Allah. Kalau saat ini gini nopo lah kegiatan nopo. Wes arep berangkat kali kanca-kancane. Tiba-tiba Kanjeng Nabi niku ngantuk banget sampai estare. Tertidur betul-betul nggak bisa dibangunkan. Setelah selesai acara baru beliau bangun. Artinya ini irhash itu yaitu tanda-tanda kenabian termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku dulu waktu masih belum menjadi rasul itu kan napa nggih? Nate ngolok-olok umatnya niku nggih dengan macam-macam lah. Dan itu tanda-tanda kenabian beliau, atau irhash namanya.
Dan itu dimiliki oleh para nabi yang lain. Jadi irhas itu adalah tanda-tanda kenabian sebelum diangkat menjadi nabi. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya lanjutkan dulu. La astaghfirullah laka. Saya akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu, wahai ayahku. Dan ini yang tidak boleh, Bapak Ibu. Ini juga berulang kali juga saya matur bahwa kita ini orang Muslim tidak boleh mendoakan orang yang tidak Muslim ketika setelah meninggal, termasuk para tokoh masyarakat. Ketika nyambut wonten tiyang sing boten Muslim, boten angsal awake dhewe donga panjenengan donga mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosanya. Boten angsal. Boten angsal. Ya mungkin barangkali supaya rada alus, barangkali mudah-mudahan almarhum mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diperbuat. Itu yang diperbuat kita masuk amal namanya imane. Imane kan tidak beriman kepada Allah, ya mesti balasannya ya seperti yang ditetapkan oleh Allah. Mila kita mesti hati-hati. Jadi berdoa kepada untuk orang yang tidak Muslim untuk mendapatkan maghfirah itu tidak boleh. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang contoh dari Nabi Ibrahim yang dilakukan Nabi Ibrahim, tapi tidak boleh kita contoh adalah memintakan ampun kepada untuk bapaknya kepada Allah terkait dengan dosa-dosa yang beliau lakukan. Wa ma amliku laka minallah. Tapi saya tidak akan bisa menerima atau menanggung apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Min syai' dari segala sesuatu apapun. Hadirin, berikutnya adalah kemudian setelah Nabi Ibrahim mendapat teguran dari Allah karena mengatakan akan memintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya. Kemudian mendapat teguran, beliau mengatakan Rabbana alaika tawakkalna. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami kalau diterjemah. Tetapi sekali lagi kula kepingin matur berulang kali. Rabb niku terjemahannya bukan Tuhan. Tuhan itu ilah. Ilahun itu Tuhan. Kalau Rabb niku maknanya kata yang menyantuni, yang mencukupi, yang mendidik, niku Rabb. Dan Allah itu ya seperti itu. Dan orang tua kita adalah Rabb kita waktu kita kecil. Sebagaimana doa kita, kama Rabb bayani shaghira. Tetapi kama Rabb bayani shaghira itu biasanya dimaknai sebagaimana mereka menyayangiku waktu aku kecil. Padahal Rabb bayani niku mboten namung menyayangi, ya mendidik, ya melindungi, ya napa mawon lah. Karena orang tua kita, kedua orang tua kita itu waktu kita kecil itu menjadi Rabb kita pada saat, tentu bukan Rabb seperti Allah, tetapi menjadi bagian dari Rabb-nya Allah itu diberikan kepada orang tua untuk kemudian menjadi Rabb bagi anak-anaknya, dan itu otomatis. Makanya Rabb bayani shaghira niku Bapak Ibu menawi awake dhewe donga niku mboten namung sekedar sebagaimana mereka menyayangiku, tetapi sebagaimana mereka melindungiku, menyantuniku, mendidikku dan seterusnya. Itu sebetulnya kalau kita berdoa kepada Allah. Kama Rabb bayani shaghira niku dadi ngeten Bapak Ibu. Menawi awake dhewe ndonga niku mboten namung sekedar melafadzkan sesuatu, tetapi dimaknai dengan benar gitu dalam hati. Jadi kita misalnya Rabbi firli warhamni Rabbi firli waghfir walidayya warhamhuma kama rabbayani, niku nggih kedah dimaknai secara sungguh-sungguh. Supados napa sing kita minta itu benar-benar tercapai, akan diberi oleh Allah. Karena kita ini kadang-kadang ketika zikir niku nggih namung sekedar ngapunten, sekedar di mulut, di lambe kemawon. Padahal mestinya disentuhkan ke hati. Dan ini perlu latihan terus-menerus. Saya selalu matur berulang kali karena memang zikir itu tidak hanya bil lisan, tetapi harus bil qalb juga. Bil qalb. Bahkan orang yang bisa berzikir bil qalb itu akan selalu bisa berzikir dengan arkan, dengan laku, dengan tindakan. Jadi tiyang niku menawi selalu zikir dalam hatinya, maka dia akan selalu dalam melakukan apapun itu selalu ingat Allah, selalu zikir kepada Allah. Bahkan lakunya itu adalah zikir kepada Allah.
Makanya kalau wingi ngapunten kalau cerita kejadian yang terjadi di Masjid Gen Kulo. Masjid Gen Kulo pas waktu Idul Kurban kemarin. Ada seorang ibu-ibu, ampunten, kebetulan ibu-ibu ini yang yang terjadi. Ibu-ibu ini agak sedikit nade ngerti agama. Dia baca hadis banyak, termasuk hadis terkait dengan istimewanya Yaumun Nahar, hari ke-10 dari Zulhijjah. Itu kan hari yang luar biasa bagus. Harus banyak zikir, harus banyak dan seterusnya. Kemudian dia memaknai hadis ini, kemudian dia ketika teman-teman ibu-ibu yang lain itu pada masak untuk untuk sajian untuk yang berkorban dan seterusnya, itu juga termasuk motong-motongi daging. Dia ini, orang ini wanita tadi yang zikir, sholat, jadi niku sholat, zikir, terus tenggene masjid malih. Kemudian marbot masjid pun liwat. Kemudian orang ini, ibu-ibu ini bilang gini sama marbotnya, Pak, ibu-ibu di sini itu gimana tuh? Berapa Bu? Ini kan hari baik, mestinya kan untuk berzikir. Kenapa kok malah untuk masak-masak, untuk motong-motong daging? Lebih iya lah tadi. Hadirin ini kira keliru. Persangi maksudnya, motong-motong daging, kemudian masak kan gising motong berkorban. Dalam arti yang panitia korban, ini kan gisai. Dan itu bisa kita lakukan dengan kita tetap berzikir. Inilah yang disebut dengan zikir bil arkan. Mila niki perlu latihan. Kita niki kalau melakukan apapun, niku ya selalu ingat kepada Allah. Itu sudah sangat bagus. Dan ini makna zikir tadi tidak seperti itu. Dan perlu saya matur juga. Tadi malam, sekali lagi tadi malam kalau saya ke Jawa Timur dan ziarah wali-wali, wangsulipun kalau sampai di rumah jam 3 lebih 20. Niku enten tiang, karena kalau terakhir kan mampir ten masjid ten Bojonegoro niku masjid napa. Enten sing ngejak ngeten. Pak, napa mboten tahajud pindah ten mriki? Terpaksa kula dadi matur. Hadirin, nek awake dhewe duwe omah, tahajud itu saya nggih di rumah. Mboten di masjid. Hak dari rumah kita masing-masing itu adalah sholat sunnah kita yang sebaiknya dilakukan di rumah. Bukan kalau Ba'diyah, qobliyah kan bukan qobliyah. Tahiyatul masjid kan sunnah, tetapi ya harus di masjid. Tapi qobliyah jika bisa di rumah. Tapi kalau jauh ya enggak lah. Kalau jauh dari masjid ketinggalan nanti. Tetapi yang khusus misalnya duha, kemudian tahajud, itu sebaiknya ya di rumah, termasuk bacaan Quran. Di rumah kita mestinya di rumah itu dipakai untuk maca Quran. Ojo maca Quran nang masjid, bukan berarti kemudian di masjid nggak boleh baca Quran, bukan. Di masjid ya tetap tadarus ada, tetapi rumah kita harus dihiasi dengan bacaan Quran. Makanya Bapak Ibu, ketika kita memaknai apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa zayyinu manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran, hiasilah rumah kamu dengan sholat dan bacaan Quran. Dengan Quran itu sholat ya namanya sholat sunnah. Makanya sholat wajib saya ini di masjid. Terutama bapak-bapak ini kedahipun nggih teng masjid salatipun. Tapi nek salat sunnah yang tertentu itu sebaiknya di rumah. Itu haknya rumah kita. Karena Rasulullah mengatakan itu sebagai hiasan. Zayyinu manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Bis sholati itu dengan salat sunnah, qiraatil Quran itu dengan bacaan Quran. Makanya di rumah kita setiap hari tidak ada yang membaca Quran. Kalau boleh kita mengatakan begitu.
Jadi semua dari kita kalau bisa setiap hari maca Quran nang omahe dhewe-dhewe. Hatta termasuk tiang ingkang sibuk sesibuk apapun menjadi dosen, menjadi guru, menjadi ustadz dan seterusnya. Ustadz nek pun kadung kewadah jope lah kadang-kadang kewadah tembuti-buti, mboten nate ten griya. Ada hak rumah kita untuk dibaca Al-Quran. Dan ini perintah Rasulullah SAW. Dan apalagi Rasulullah mengatakan manazilakum, bukan buyutakum. Meskipun ada yang mengatakan zayyinu buyutakum, tetapi sebetulnya aslinya adalah manazil. Manazilakum. Manazil itu jamak dari manzil, yang artinya rumah. Tetapi rumah bukan secara fisik, tetapi rumah dalam arti rumah tangga. Jadi rumah termasuk ya rumah tangga, bukan hanya rumah fisiknya. Karena kalau zayyinu buyutakum itu nanti orang tahu dibaca ke Quran tapi ditempeli kaligrafi wakeh. Kaligrafi kan biasanya pun Quran gitu. Niku kan saya nondoke nek sing duwe dalem iki wong Islam. Tetapi gak pernah diwaca. Buatan saya lah, kirang saya kurang lengkap maksud saya, kurang lengkap. Makanya Quran itu selain dipakai kaligrafi juga dibaca di rumah. Dan itu sekali lagi haknya rumah kita. Secara umum haknya rumah tangga kita. Sekali lagi haknya rumah tangga kita. Termasuk Bapak Ibu zikir-zikir tertentu, selawat yang banyak itu juga haknya rumah kita, rumah tangga kita. Dan itu harus kita lakukan, tidak hanya sekedar diketahui. Baik, sekali lagi saya lanjutkan. Rabbana alaika tawakkalna, wahai Rabb kami, kepadamu kami bertawakal, hanya kepadamu kami tawakal. Hadirin, tawakal niku gitenanan, betul-betul tawakal, betul-betul pasrah. Tetapi sebagai manusia harus berusaha. Makanya saya sering menyampaikan pertanyaan begini kepada Bapak, anak-anak terutama remaja. Kowe digaji 4 juta setiap bulan pekerjaan tertentu, kalau digaji tetap 4 juta tanpa kerja milih. Semua kebanyakan milih sing ora kerja tapi digaji. Saya mengatakan begini, wong Islam itu, orang Islam itu sebaiknya kerja dan mendapatkan gaji, usaha mendapatkan keuntungan. Bukan menang-menang orang apa-apa, meskipun itu rezeki ya, tetapi akan lebih bermanfaat, akan lebih bernilai kalau rezeki itu kita kejar, kita ambil, kita raih, kita usahakan. Termasuk, jadi kalau mau dikai gratis, apa dikai duit tanpa kerja, atau kerja kok tak kai duit. Gising bener gitu, kerja kai duit. Karena niki adalah merupakan sesuatu yang mestinya menjadi pilihan kita. Karena kerja itu kewajiban, terutama bagi laki-laki. Hasil itu urusan Allah. Tetapi sekali lagi masalah gaji dan seterusnya itu mesti ada usaha. Mesti ada usaha dan kita selalu bergerak. Hadirin, kita niki terkait dengan maisha, terkait dengan kehidupan. Itu harus ada gerakan, harus ada langkah yang nyata. Di sisi lain kita selalu berpasrah diri kepada Allah. Tawakal tu Allah. Tawakalna Rabbana alaika tawakalna. Wahai Rabb kami, hanya kepadamu kami bertawakal. Termasuk ketika usaha. Delala usahane tonggone kok laris padahal podo. Usahane podo persis. Niku kita jangan sekali-kali ada kata-kata begini. Iki kok tonggo iki kok laris ya, dukune nang ndi ya? Aku tak melu. Ini kan masalah. Makanya pun hadirin, saestu kita ini tawakal tu ala Allah. Rabbana tawakkalna alaika. Rabbana alaika tawakkalna. Wahai Rabb, kami hanya bertawakal kepadamu. Dan tawakal itu total. Apa yang terjadi dengan kita serahkan kepada Allah. Kita usaha untuk menyelesaikan, itu harus.
Makanya hadirin, kalau terkait dengan rezeki yang seret dan kebetulan bahkan ada yang sangat seret, niku nggih apa nggih? Sambate kali Allah. Sekali lagi sambate kali Allah. Kita ini boleh sambat kepada orang untuk meringankan beban pikiran, beban hati. Tetapi jangan semua orang disambati. Kalau bisa sambat itu kepada orang-orang yang kira-kira bisa memberikan kelegoan awake dhewe. Jangan sampai kita sambat malah dilok-ilok. Awake dhewe aku ya anu piye rezekine. Yo ngene iki nek kowe kurang sedekah makane malah dilok-ilok. Niki mboten nah, makanya kita milih orang yang kira-kira bisa menasehati kita, bisa melegakan kita. Karena awake dhewe niki butuh lega. Tetapi di sisi lain tawakal itu kepada Allah. Dan itu harusnya kita lakukan kalau kita malam hari DP-DP di hadapan Allah. Harus menangis di hadapan Allah untuk minta. Niki pengalaman sing ngomong nih. Waktu tasik kerja rumian ten pabrik nih. Tanggal 5 mesti duitnya sentak. Soalnya koperasi, cicilan motor, ya macam-macam lah. Sampai kadang-kadang sabulan mangane ngapunten mie instan terus mesake anak kula jane. Saniki napa malih semerap teori bahwa mboten angsal mie instan itu tiap hari. Mie instan itu ya sak minggu pisan ae lah. Nek kakean apa soalnya banyak pengawetnya. Itu enggak bagus. Tapi rumiyin kula tasik kerja ten pabrik niku masyaallah jangan kepepet-pet, betul kepepet. Saking kepepet ini ngapunten. Tiang putri ini nek napa nggih rezekine sing lanang mboten lancar kan nggih rada nesu-nesu biasa. Kula nggih termasuk sing sering dinomesone niku. Bahkan kadang-kadang nate wis ora patek duit, mulai bengi-bengi gara-gara pengajian ora dibuka-bukake. Padahal kula mudah-mudahan penahanan. Makanya kemudian kalau tumbas kursi, kapan-kapan kok nek aku ora dibukake ya aku tak turu kursi ngarep. Tapi alhamdulillah agak terjadi. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna rabbana alaika tawakkalna. Kemudian ada kata yang berikutnya dari Nabi Ibrahim dan pengikutnya, wa ilaika anabna. Dan hanya kepadamu ya Allah kami bertaubat. Anabna itu bertaubat. Kami bertobat. Tobat itu hadirin juga kita mesti lakukan setiap hari. Dan tobat itu syukur awake dhewe krasa dengan kesalahannya sendiri. Sakniki niku kadang yang salah tapi sing ora krasa salah. Bahkan salah kepada Allah mawon mboten krasa nek salah. Sehingga kadang-kadang minta istighfar nggih saenake pokoke muni astagfirullahaladzim tapi mboten semerap salah apa dan sebagainya. Kita ini mesti sadar, makanya saya selalu mengajak kita semua, apalagi niki Muharram. Muharram itu kan salah satu yang kegiatan yang paling utama adalah muhasabah. Dan muhasabah itu kan saya selalu matur tiap hari kalau bisa. Menjelang tidur kita muhasabah. Terutama yang sudah tidak kerja keras. Kalau yang masih kerja keras biasanya bleksek gitu. Jadi nggak sempat mikir. Tetapi muhasabah itu penting untuk melihat diri dan sehingga kita tahu salah kita, sehingga ketika kita meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kita benar-benar memohon ampun. Wa ilaika anabna, hanya kepadamu ya Allah kami bertaubat. Dan taubat itu benar-benar akan diperhatikan oleh Allah. Karena kalau kita orang rumangsa salah, nggih masalah sebetulnya. Saniki niku mboten namung kali Allah. Kali tiang mawon, tendalan-dalan ya. Wis jelas salah nggih nesu-nesu. Wis jelas salah. Numpak motor ngawur, meh nyerempet mobil gitu. Sing diurung-uring mobile. Padahal mobilnya wis bener gitu. Tapi nggih ngoten iki mobilnya nggih ngoten sami mawon, kadang-kadang nggih ngoten mawon. Kadang-kadang rumangsa bener ya. Sehingga niki perlu renungan, perlu muhasabah. Dan sekali lagi termasuk Muharram niki adalah itu. Onjeh ingkang kala wingi keleresan dereng poso nggih poso mawon lah.
Tapi puasa terbaik memang tanggal 10 Muharram. Ini sudah tanggal pinten nih. Tapi yang jelas kalau belum puasa niku puasa mawon lah. Walau kadang sehari 2 hari. Karena Rasulullah SAW cara umum mengatakan fa'aksirus siyam fi. Perbanyaklah kalian puasa pada bulan yang dimuliakan. Fihinna, di bulan-bulan yang dimuliakan termasuk bulan Muharram. Dan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebagus-bagus puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Bulannya Allah yaitu bulan Muharram. Gini bulan niki. Dan itu yang terbagus adalah tanggal 10. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya lanjutkan terakhir ayatnya. Ilaika anabna mana hadirin? Ya Allah. Wa ilaikal masir. Lah niki yang perlu juga digarisbawahi. Kita mengatakan wa ilaikal masir, hanya kepadamu ya Allah kami kembali. Awake dhewe sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sering kita lakukan. Bahkan setiap kali ada orang meninggal. Repotnya kadang-kadang nek enten koncone misalnya dikabari masih kecelakaan ya. Innalillahi. Ngoten kadang-kadang dijawab kali sing ngkai kabar. Lho ora mati kok. Innalillahi ini mboten kangge mati tok. Setiap kali ada musibah kita nggih innalillahi, termasuk kesandung nopo lah mesti innalillahi. Bukan mboten kangge mati tok. Jadi niku kita disadari dan ini kita sadari dalam arti bahwa inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilahi kepada Allah rajiun akan kembali. Kembalinya kita kepada Allah itu perlu persiapan. Perlu persiapan. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Bahkan orang-orang yang tidak Islam sekalipun, tidak beriman sekalipun, semuanya kembali kepada Allah. Cuman nanti oleh Allah dipisah-pisah. Yang tidak beriman ya tentu berkumpul dengan yang tidak beriman. Yang beriman dengan yang beriman. Yang beriman pun ada macam-macam. Ada kelas-kelasnya. Ada yang kelasnya agak tinggi, agak tengah-tengah dan seterusnya. Bahkan ada yang paling rendah. Paling rendah niku adalah hadirin, paling rendah itu orang Islam itu, orang mukmin itu adalah orang yang beriman, masih punya iman, masih punya la ilaha illallah dalam hati sampai meninggalnya. Meskipun dia fasik, meskipun dia kurang baik, itu akan masuk surga nantinya. Meskipun diubah dulu tenggene neraka. Dan itu paling celoko nih, tiang Islam paling rendah. Makanya kula termasuk sing sering ngritik tiang sing ngendika ngeten. Aku sing penting pokoke mlebu surga. Surga emperan wae ora apa-apa. Sing penting ora neraka ae, repot surga emperan. Emperan di surga nggih memang apik lah, tapi nggih ampun namung emperan lah. Nggih surga tenanan. Makanya kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang insyaallah menjadi ahli surga semuanya. Dan kita semua kelak dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, bersama-sama dengan guru-guru kita, bersama Nabi kita Muhammad SAW masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita semua menjadi pengikutnya Nabi kita Muhammad, cinta kepada Nabi kita Muhammad, sehingga mereka dan kita semua termasuk orang yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ya Rabb inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina was sihhah wal afiyah was salamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بحق وبسر الفاتحة.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fili wa walidayya. Saestu nyuwun pangapunten atas segala kekurangan karena saestu kula ngomong mantuk banget ya nih. Derek 13 nyuwun pangapunten atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.